Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Linguistik dan Sastra, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Intan Kurniasari, Niken Kinanti Pangestuti, dan Oktaviastri Kotrunada ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Paradigma Penelitian Ilmiah. Langsung saja kita masuk ke materi paradigma penelitian ilmiah. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan logika hipotetik verifikatif. Pendekatan tersebut dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Dengan demikian, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris. Peneliti kuantitatif merasa mengetahui apa yang tidak diketahui, sehingga desain yang dikembangkan selalu merupakan rencana kegiatan yang bersifat a priori dan definitif. Berbeda dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merasa tidak tahu mengenal apa yang tidak diketahuinya, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya. Penelitian kualitatif bersifat generating theory, bukan hypothesis testing, sehingga teori yang dilakukan berupa teori substantif. Karena itu, analisis isi pada penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematik, dan sistemik, sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Sebab hakikat dari suatu fenomena atau gejala bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau gestalt. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif analitik, yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematik atau menyeluruh dan sistematis. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Creswell dalam Pati 5 2007 halaman 4, pendekatan kuantitatif merupakan cara penelitian tradisional yang prosedur dan aturan main penelitiannya disusun dengan cermat. Selain itu, pengumpulan dan analisis datanya hanya membutuhkan waktu singkat. Sebaliknya, pada kualitatif, pendekatannya tidak memiliki aturan, prosedur tetap, lebih terbuka dan terus berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Peneliti sebagai instrumen penelitian dan analisis data harus mempunyai waktu yang leluasa untuk mengumpulkan data, minimal 3-6 bulan. Kemudian perbedaan-perbedaan dalam pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif menurut Suparla dalam Margono tahun 2004 halaman 5-7. Dalam pendekatan kualitatif,
Sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan bulat dan menyeluruh dan holistik atau sistemik. Sedangkan dalam pendekatan kuantitatif, sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala yang diperlakukan sebagai satuan-satuan individu yang secara keseluruhan merupakan sebuah atau umum. Kemudian dalam pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka, misalnya data sensus. Sedangkan dalam pendekatan kuantitatif, data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka. Data dianalisis untuk dijadikan pembuktian dalam bentuk grafis misalnya, yang tidak perlu diberi interpretasi oleh si peneliti. Kemudian dalam penelitian kualitatif, pemahaman dilakukan dengan cara melihat hubungan-hubungan tersebut dari perspektif yang diteliti. Sedangkan dalam pendekatan kuantitatif, hubungan di antara variabel-variabel diukur dengan menggunakan tolak ukur yang sahih. Secara hipotesis, ditentukan adanya variabel bebas dan variabel tergantung. Pendekatan yang ketiga adalah penelitian kaji tindak atau action research. Penelitian tindakan atau action research merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian tindakan, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Action research dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah di mana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan klien dalam mencapai tujuan menurut Lewin tahun 1973 di Sitasi Sulaksana tahun 2004. Menurut Gunawan Chandra tahun 2007, penelitian tindakan adalah kegiatan atau tindakan perbaikan sesuatu yang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya digarap secara sistematik sehingga validitas dan reliabilitasnya mencapai tingkatan riset. Sedangkan pendapat Davison, Martinson, dan Koch tahun 2004 menyebutkan penelitian tindakan sebagai sebuah metode penelitian didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat secara tertutup diintegrasikan dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosis yang rinci terhadap konteks masalahnya. Ciri-ciri dari penelitian kaji tindak adalah sebagai berikut. A. Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. B. Menyediakan rangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru yang lebih baik. C. Fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitiannya. D. Walaupun berusaha supaya sistematis, namun penelitian tindakan kekurangan ketertiban ilmiah karenanya fasilitas internal dan eksternalnya adalah lemah. Tujuan situasional, sampel terbatas dan tidak representatif, dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat kecil. Karena itu, hasil-hasilnya walaupun berguna untuk dimensi praktis, namun tidak secara langsung memberikan sumbangan kepada ilmunya. Paradigma penelitian ilmiah
Bagian B yaitu jenis penelitian ilmiah. Jenis penelitian ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan ilmiah dan yang kedua ada jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian sistematik dan terkontrol berdasarkan atas data empiris. Langkah-langkah penelitian yang teratur dan terkontrol itu telah diperolehkan dan sampai batas tertentu diakui umum. Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, bias, dan perasaan. Cara penyimpulannya bukan subjektif, melainkan objektif. Jenis penelitian ilmiah bagian 2 yaitu adalah jenis penelitian. Menurut penggunaannya, jenis penelitian dapat digolongkan menjadi dua macam. Dua macam penelitian itu adalah A. Penelitian dasar atau penelitian murni, pure research, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberi definisi bahwa penelitian dasar adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Sebagai contoh ialah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku pada diri manusia. Lalu yang kedua, bagian B, penelitian terapan atau apply research. Penelitian terapan adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Sebagai contoh, penelitian mengenai peningkatan kualitas belajar mengajar siswa, lalu pengaruh pemupukan terhadap tanaman, dan yang terakhir pengaruh implementasi kurikulum MBS terhadap mutu pendidikan dan sebagainya. Menurut metodenya, jenis penelitian dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. A. Penelitian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang mengonstruksi kondisi masa lampau secara objektif dan akurat. B. Penelitian filosofis. Penelitian filosofis adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam, dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada dan mungkin ada, bak dengan mempergunakan pola pikir aliran filsafat tertentu maupun dalam bentuk analisa sistematik. C. Penelitian observasional. Penelitian observasional adalah penelitian di mana peneliti hanya melakukan observasi tanpa memberikan intervensi pada variabel yang akan diteliti. Sebagai contoh adalah pengaruh metode ceramah terhadap prestasi belajar siswa. D. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti melakukan intervensi pada variabel sebab akibat yang akan diteliti. Sebagai contoh, penelitian mengenai
pengaruh pupuk kompos terhadap kesuburan tanah. Menurut sifat permasalahannya, penelitian ini dibagi menjadi 8 jenis penelitian, yaitu yang A. Penelitian historis. Penelitian historis bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. B. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencanderaan atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. C. Penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan bertujuan menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. D. Penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian kasus dan penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang, termasuk interaksinya sesuatu unit sosial. E. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. F. Penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif bertujuan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. G. Penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental bertujuan menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental. H. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, paradigma penelitian sastra. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Latin, yaitu paradigma, yang berarti contoh, model, dan pola. Secara umum, paradigma didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan mendasar, pandangan dunia yang berfungsi untuk menuntun tindakan-tindakan manusia yang telah disepakati bersama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun penelitian ilmiah. Tanpa paradigma, penelitian tidak dapat mengumpulkan data. Dengan kata lain, tanpa paradigma, data-data menjadi lebih relevan. Pada dasarnya,
ilmu pengetahuan bersifat netral. Ilmuwan mengadakan penelitian yang kemudian disertai dengan penemuan-penemuan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Pada tingkatan ini, perbedaan paradigma ditentukan juga oleh perbedaan pandangan, filsafat, metodologi, dan teori. Yang selanjutnya, ada 3 hal yang mempengaruhi perbedaan paradigma seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama, unsur dalam diri sendiri. Yang kedua, unsur luar berupa lingkungan fisik. Yang ketiga, unsur luar berupa penjelajahan, metodologi, dan teori. Dari ketiga unsur di atas, maka akan muncul berbagai macam pandangan hidup, seperti agama, keyakinan tertentu, aliran, dan berbagai struktur kategori lainnya, dengan asas dan tujuan yang berbeda-beda, yang kesemuanya merupakan akibat dari praktis terbentuknya pandangan hidup masyarakat yang berbeda-beda. Selanjutnya, perkembangan paradigma penelitian. Menurut Kubo pada tahun 1991, dalam bukunya The Paradigm Dialogue telah memunculkan 3 alternatif baru sebagai pengganti dari paradigma lama, adalah positivis, yaitu paradigma pasca positivis atau post-positivism, teori kritik atau critical theory, dan konstruktivism. Hal yang menarik dari wacana paradigma penelitian ini adalah terjadinya perubahan yang mendasar. Terdapat cara pandang, ontologi, epistemologi, serta metodologi yang digunakan oleh ketiga paradigma tersebut. Selanjutnya, secara filosofis, menurut Ritzer pada tahun 1980, halaman 2-24, khususnya dalam kaitannya dengan metode kualitatif. Paling sedikit ada 4 faktor yang berpengaruh di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, faktor ontologis, yaitu keberadaan objek yang dengan sendirinya berbeda di antara masing-masing ilmuwan. Yang kedua, faktor epistemologis, yaitu bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Secara kualitatif, jarak antara subjek dengan objek yang dipersempit, bahkan seolah-olah tidak ada jarak. Yang ketiga, faktor aksiologis adalah penelitian, yaitu berbeda dengan penelitian kualitatif yang bebas nilai. Yang keempat, faktor metodologis, yaitu keseluruhan proses penelitian, termasuk metode, teori, dan teknik. Selanjutnya yaitu
terkait dengan perkembangannya, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan paradigma bersifat evolusionis. Paradigma juga terbentuk melalui proses sejarah yang sangat panjang sebelum individu yang bersangkutan lahir. Menurut Mannheim, tanpa pengalaman paradigmatis, maka universam wacana akan kehilangan artikulasinya. Oleh karena itu, pengalaman paradigmatis akan menentukan dasar pengalaman keseluruhan kehidupan berikutnya. Paradigma individu dengan sendirinya merupakan pengalaman yang paling singkat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa antara metodologi dan paradigma adalah jiwa dan semangat penelitian yang diarahkan oleh teori dengan ketentuan dan cara yang sudah disepakati, yaitu metode dan teknik. Selanjutnya, D, yaitu ciri-ciri penelitian sastra. Ciri-ciri penelitian sastra terdiri dari 4 ciri. Yang pertama, hipotesis dan asumsi tidak diperlukan sebab analisis bersifat deskripsi, bukan generalisasi. Yang kedua, populasi dan sampel tidak mutlak diperlukan, kecuali dalam penelitian yang tertentu. Yang ketiga, kerangka penelitian tidak bersifat tertutup, data bersifat terbuka, deskripsi dan pemahaman terus berkembang. Yang keempat, tidak diperlukan objektivitas dalam pengertian yang umum, sebab penelitian terlibat secara terus-menerus. Objek yang sesungguhnya bukanlah bahasa, tetapi wacana, teks sebab sebagai hakikat diskusi. Bahasa sudah terikat dengan sistem model kedua, dengan berbagai sistem komunikasinya. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat ditarik simpulan bahwa pendekatan kuantitatif lebih banyak menggunakan logika hipotetik verifikatif, sedangkan penelitian kualitatif perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Pendekatan kuantitatif merupakan cara penelitian tradisional yang prosedur dan aturan mainnya disusun dengan cermat. Pada kualitatif, pendekatannya tidak memiliki aturan prosedur tetap, lebih terbuka dan terus berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian penelitian tindakan adalah sebuah metode penelitian didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat secara tertutup diintegrasikan dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosis yang rinci terhadap konteks masalahnya. Pendekatan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah, diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Ciri-ciri penelitian sastra adalah tidak diperlukan hipotesis karena bersifat deskripsi. Populasi dan sampel tidak mutlak diperlukan. Kerangka penelitian tidak bersifat tertutup. Dan juga tidak diperlukan objektivitas dalam pengertian yang umum.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.